Perkenalkan, nama saya Fiora Nurtinsulu dan pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Yang pertama, kita menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri, kemudian menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu, melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien, kemudian menanyakan riwayat kesehatan reproduksi berupa tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas, dan riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Serta ditanyakan juga riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu, kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Ibu, pada saat ini kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Pemeriksaan ini dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman tetapi tidak membahayakan. Kemudian, tanyakan kesediaan ibu untuk dapat diperiksa. Lalu, kita meminta pasien untuk dapat mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan juga sabun. Setelah itu, melepaskan celana dan berbaring di meja ginekologi. Selanjutnya, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu spekulum cocer bebek, ringtang, kapas, larutan antiseptik, gel, handskun steril, apron, dan piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai. Selanjutnya, pemeriksa akan mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Baiklah, selanjutnya kita akan palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Kemudian pemeriksa menggunakan handskun steril sebelum pemeriksaan ginekologi dilakukan. Kemudian yang kita lakukan, atur arah sumber cahaya dan inspeksi pada daerah genitalia eksterna, apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun fisura. Kemudian melakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar scan dan Bartolini pada arah jam 5 atau jam 7 untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DU. Lakukan pemeriksaan in speculum menggunakan spekulum cocer bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri dan meminta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu, kita akan masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu kancingkan skrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, atau porsio licin. Lihat OUE apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan di vagina, dan bila ada lendir atau eksudat ataupun darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengundurkan skrup yang terkunci. Lalu, kita akan meletakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah besar dan posisi serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan juga gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina, angkat tangan kiri dari perut ibu, kemudian lakukan toilet vulva. Dapat juga dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kafum dogulasi,
Dan jika pemeriksaan sudah selesai, meminta pasien memakai kembali pakaian, rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan, dan kita celupkan kedua tangan yang masih memakai haskun ke dalam larutan klorin, buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, kita akan lakukan cuci tangan dengan air bersih dan mengalir dan dengan sabun dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien, jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan. Bila perlu, lanjutkan dengan konseling khusus dan penata laksana lebih lanjut. Terima kasih.